warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Zaskia Putri Ramadhani selaku pembicara 1. Saya Asifa Kolbiar Putri selaku pembicara 2. Dan saya Ammar Winarapati selaku pembicara 3. Kami perwakilan dari MAN 2 Tangerang sebagai tim kontra pada mosi perdebatan pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden per periode berdasarkan agama. Setiap negara pastinya memiliki sistem pemerintahannya masing-masing. Indonesia sebagai negara multikultural memilih untuk menetapkan sistem demokrasi. Artinya, pemerintah harus mengedepankan kepada kepentingan rakyat dan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi seluas-luasnya. Namun, demokrasi ini harus berpedoman pada Pancasila. Oleh karena itu, Indonesia menetapkan sistem demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahannya. Menurut Darmodi Harjo SH, demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang penerapannya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Di dalam demokrasi terdapat 6 nilai-nilai yang terjabar dalam Pancasila. Yang pertama, yakni negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan negara berada sepenuhnya di tangan rakyat. Yang kedua, yakni negara berbentuk republik. Artinya, pemilihan kepala pemerintahan tidak berdasarkan keturunan, melainkan ditunjuk langsung oleh rakyat. Yang ketiga, yakni berdasarkan asas hukum. Artinya, pembentukan norma-norma hukum harus berasaskan pada hukum yang berlaku. Yang keempat, yakni pemerintahan konstitusional. Negara wajib menjamin dan melindungi rakyatnya secara hukum untuk mendapatkan hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya. Yang kelima, yakni sistem perwakilan. Artinya, suara rakyat akan diwakilkan oleh lembaga perwakilan yang telah dipilih oleh rakyat. Yang keenam, yakni prinsip ketuhanan. Artinya, negara mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan beragama di Indonesia diatur dalam Pancasila yang dicantumkan dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, Indonesia merupakan negara bertuhan dan mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia terdapat 6 agama yang telah diakui secara resmi. Yang pertama, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Islam, dan yang terakhir disahkan yakni Konghucu sesuai dalam Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965. Dengan keberagaman agama tersebut, Indonesia menjamin dan melindungi setiap warganya untuk memeluk agamanya itu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan hal tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaan dan agamanya itu. Dewan juri yang terhormat, dengan pemaparan ketetapan-ketetapan dapat kita lihat bahwa keberagaman agama bukanlah hal yang harus dipermasalahkan. Namun, keberagaman agama tersebut dapat dijadikan sarana pemersatu bangsa sehingga dapat menambah kekuatan dan sinergi bangsa Indonesia. Pemilihan umum telah dianggap sebagai
Ukuran. Pemilihan umum telah dianggap sebagai ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Dalam menentukan kepala pemerintahan, Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum yang berlandaskan pada luber-jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Indonesia juga menggunakan sistem pemilihan proporsional. Artinya, setiap kursi yang akan didapatkan oleh partai politik ataupun calon presiden dan wakil presiden akan sebanding dengan jumlah suara yang mereka peroleh. Pemilihan umum di Indonesia selalu menjadi pesta demokrasi, di mana semua orang memiliki hak untuk memilih dan hak untuk mencalonkan dirinya menjadi seorang pemimpin. Setiap warga negara yang ingin mencalonkan dirinya menjadi seorang pemimpin tentu saja harus memenuhi syarat dan ketentuan seperti yang telah ditetapkan oleh KPU dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang dimana setiap orang yang mencalonkan dirinya menjadi seorang calon presiden ataupun wakil presiden harus memiliki keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan, tentunya sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian, calon presiden dan wakil presiden ini sejak kelahirannya tidak pernah menerima, mengganti, ataupun menambah kewarganegaraan lain selain kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, capres dan cawapres harus memiliki visi, misi, dan program yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Capres dan cawapres juga harus memiliki komitmen untuk menjaga ideologi, konstitusi, kedaulatan, dan kebinekaan negara. Selanjutnya, capres dan cawapres dipastikan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana ataupun aksi yang merugikan negara. Dewan Juri yang terhormat, dari poin-poin yang telah kami paparkan, keberagaman agama tidak menjadi pembatas seseorang untuk mencalonkan dirinya menjadi calon presiden ataupun wakil presiden di periode manapun. Peraturan ini hanya menuntut capres dan cawapres harus memiliki komitmen untuk menjaga persatuan, kesatuan bangsa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Dalam hal ini, kami tetap menolak mosi perdebatan pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, setiap perubahan pastinya memiliki tujuan guna terwujudnya suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Sama halnya dengan perubahan yang terjadi dalam suatu pemerintahan. Penerapan sistem rotasi pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden per periode berdasarkan agama pastinya memiliki tujuan tertentu, yakni bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi agama manapun agar dapat menjadi pemimpin di negaranya. Namun, tentunya sistem ini memiliki kelemahan dan juga penerapannya akan bertolak belakang dengan kondisi negara Indonesia yang merupakan negara multikultural, sehingga dapat mengancam demokrasi, kerukunan antarumat beragama, dan juga dapat menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia. Sistem rotasi pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden per periode berdasarkan agama ini apabila diterapkan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kepentingan tersirat dari oknum yang ingin mengedepankan kepentingan tertentu dibandingkan kepentingan bersama. Hal ini tentunya akan merujuk kepada suatu politik identitas, yang dimana politik identitas merupakan strategi politik yang menggunakan identitas kelompok tertentu seperti agama, ras, etnis, dan lain-lain sebagai basis untuk memobilisasi dukungan pemilih. Sistem rotasi pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden per periode berdasarkan agama juga tentunya bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, khususnya dalam pasal 43 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 yang menyatakan bahwasanya setiap warga negara Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, setiap warga negara juga berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya secara bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, dengan diterapkannya sistem ini, maka setiap warga negara akan dibatasi haknya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden. Sistem rotasi pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden ini juga akan mengesampingkan kualitas dan juga kompetensi dari calon tersebut. Kemudian, sistem ini juga akan menimbulkan persepsi bahwasanya agama tertentu akan terlihat lebih superior atau inferior dibandingkan dengan agama lain, sehingga perbedaan keagamaan akan tampak semakin jelas. Sistem rotasi pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden ini juga akan mengurangi kinerja dan juga akuntabilitas pemerintahan. Karena calon tersebut tidak perlu merasa bahwa dirinya harus bersaing secara sehat ataupun profesional untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Selanjutnya, sistem ini juga tentunya akan menyulitkan koordinasi dan juga sinergi antara presiden, wakil presiden, dan juga pemerintah yang berasal dari agama yang berbeda, terutama dalam hal kebijakan publik yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti kesehatan, pendidikan, hukum, dan hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, dapat kami simpulkan bahwa agama bukanlah menjadi faktor penentu dalam kepemimpinan dan kinerja seorang pemimpin, melainkan visi, misi, dan juga integritas. Maka, dari argumen yang telah kami paparkan menunjukkan bahwa pihak kami menentang adanya mosi perdebatan terkait dengan pemilihan capres dan cawapres berperiode berdasarkan agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.